Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena Tuan Muda Xiaoyan tidak mau bekerja sama, jangan salahkan diriku karena kejam, kata Sui Ying tidak bisa membiarkannya menunda lebih lama lagi, dia melambaikan tangannya, dan cahaya biru melonjak dari teratai biru di bawah kakinya akhirnya berubah seperti benang biru saat meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat Sui Ying akhirnya mulai menyerang, api lotus iblis melonjak di tubuhnya dan menyelubungi pedangnya, percikan api terus meletus di udara setiap kali Xiaoyan dan Sui Ying berbenturan, sesaat kemudian Xiaoyan merasakan guncangan yang sangat kuat hingga ia mundur beberapa langkah. Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika api biru dingin sudah muncul di depannya dan melilit tubuhnya hingga ia tak dapat bergerak. Setelah menaklukkan Xiaoyan, Sui Ying berjalan perlahan di atas teratai menuju ke arah Xiaoyan. Sialan, pikir Xiaoyan meraung di dalam hatinya, sementara api lotus perlahan bergabung di tangannya. Api suci biru di tangan Sui Ying melesat dan memasuki tubuh Xiaoyan, namun Sui Ying terkejut ketika merasakan yin yang hitam yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Dia merasakan itu ketika nyala api biru memasuki tubuh Xiaoyan, namun tidak ada manik hitam telah berubah menjadi tumpukan cairan hitam yang mengandung energi menakutkan. Ketika api suci memasuki tubuh Xiaoyan, dia tiba-tiba menemukan penghalang dari 23 api surgawi yang berbeda di tubuh Xiaoyan. Di saat yang sama simbol di dahi Xiaoyan secara samar mulai menyala menyebabkan keterkejutan di wajah Sui Ying. "Apa itu di dahimu?" seru Sui Ying menatap Xiaoyan dengan mata terbelalak. Ketika api suci memasuki dahi Xiaoyan, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang familiar, hingga dopeng Sui Ying jatuh dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia masih ingat apa yang dikatakan gurunya, jika kamu bertemu seseorang dengan simbol klan Xiao di dahinya, kamu tidak boleh menjadi musuh. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Sui Ying mengerutkan keningnya ketika kata-kata itu melintas di benaknya. Dari kontak dengan Xiaoyan barusan, dia jelas merasakan aroma garis keturunan. Terlebih lagi, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga tahu nama pria di depannya, Xiaoyan, juga bermarga Xiao. Apakah itu tanda klan? Pikir Sui Ying. Dia dan sektenya selalu mempertahankan simbol klan, jadi dia sangat jelas tentang penampilan simbol ini dan kekuatan yang dipancarkannya. "Simbol apa itu di dahimu?" tanya Sui Ying perlahan menjadi tenang meski ia masih terkejut. "Itu rahasia pribadiku, tidak perlu memberitahumu," kata Xiaoyan dengan tenang. Sui Ying baru saja merasa bahwa apa yang muncul di dahi Xiaoyan sepertinya adalah apa yang dikatakan gurunya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Segera Douqi yang mengandung kekuatan dingin yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Sialan, mengapa wanita ini menjadi gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil hati yin yang hitam yang aku serap, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Api lotus iblis melonjak di pedangnya sementara Xiaoyan menatap Sui Ying di depannya dengan tajam dan menebaskan pedangnya. Segera cahaya pedang tajam bertabrakan keras dengan telapak api biru menyebabkan ledakan keras hingga Xiaoyan mundur beberapa langkah. Wanita gila ini sangat kuat, pikir Xiaoyan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Sementara itu kejutan juga melintas di mata Sui Ying, dia tidak menyangka Xiaoyan mampu menghadapi telapak tangannya tanpa terluka, bahkan bintang 4 Doudi hanya bisa menghindari untuk sementara. "Aku sepertinya merasakan aura fluktuasi yang akrab," kata Jin Long. "Senior, apa maksudmu?" tanya Xiaoyan penasaran. "Wanita di depanmu benar-benar tidak mudah, lakukan yang terbaik untuk mengaktifkan simbol klan Xiao, aku berharap ada hal bagus terjadi," kata Jin Long dengan hati-hati menatap Sui Ying di depannya. "Senior, bukankah mereka mengatakan bahwa aku tidak dapat menggunakan tato klan sebelum aku mencapai Dou Xian?" kata Xiaoyan. "Aku hanya ingin tahu rahasia apa yang ada di sini," jawab Jin Long. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Tanpa bicara lagi simbol klan Xiao di dahinya menyala saat ia melepaskan api perubahan misterius ketiga menyebabkan Douqi di tubuhnya sekejap melonjak dengan sangat liar hingga mencapai Dou di bintang 4,5 langkah. Kejutan melonjak di mata Sui Ying ketika melihat simbol yang menyala di dahi Xiaoyan. Perasaan ini, apakah itu? Pikir Sui Ying tertegun saat melihat simbol yang muncul di dahi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan melepaskan api 3 perubahan misterius, Sui Ying bisa merasakan fluktuasi yang kuat yang terpancar dari dahinya.
Fluktuasi itu persis sama dengan simbol misterius yang diabadikan di sektenya, sepertinya aku benar-benar bertemu dengannya. Pikir Sue Ying. Di bawah keterkejutan Sue Ying, jejak terakhir dari simbol akhirnya diselesaikan. Ketika simbol klan terbentuk, Xiaoyan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan leluhurnya Xiao Xuan, bahkan jika garis klan di dahinya disembunyikan, dia tetap bisa melepaskan api tiga perubahan misterius hanya dengan menggerakkan pikirannya. "Apakah kamu dari klan Xiao?" tanya Sue Ying menatap tajam pada Xiaoyan. "Apa maksud Nona Su?" tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu," kata Sue Ying menatap dahi Xiaoyan sebelum melambaikan tangannya dan api biru membungkus tubuh Xiaoyan. "Jangan khawatir, api ini bisa menyembuhkan beberapa luka di tubuhmu," kata Sue Ying. "Apa yang terjadi?" pikir Xiaoyan dengan bingung. Wanita ini baru saja akan membunuhnya, namun sekarang sikapnya benar-benar berbeda. "Nona Su, siapa kamu sebenarnya?" tanya Xiaoyan. "Karena kamu berasal dari klan Xiao, maka kita bukan musuh," jawab Sue Ying. Jinlong tiba-tiba mengingat sesuatu saat berkata, "Saya ingat bahwa keluarga Xiao juga merupakan ras yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa penjaga klan. Dengan kata lain, wanita di depanmu ini mungkin adalah penjaga keluarga klan Xiao," kata Jinlong. "Mengapa aku tidak bisa merasakan jejak kekuatan simbol klan?" tanya Xiaoyan dengan bingung. "Aku akan memberitahumu ketika tiba waktunya," kata Jinlong. Xiaoyan hanya diam saat mendengar itu, namun dia juga memiliki rencana di dalam hatinya. Jika demikian, dia akan meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga klan Xiao, Sun Er dan lainnya. Benua Doudi tidak lebih baik dari benua Douqi. Orang-orang jenius dan kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Douqi, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit, kata Jinlong. Sesaat kemudian Xiaoyan menyipitkan matanya dan seketika dia melihat simbol klan yang sama di tangan Sue Ying. "Bagaimana bisa?" seru Xiaoyan terkejut. Setiap langkah kaki Sue Ying akan membawa sedikit rasa dingin, saat dengan lembut berjalan menuju Xiaoyan dan garis simbol klan di tangannya menjadi lebih cerah. Karena disebut garis klan, itu harusnya memiliki kekuatan darah sebagai sumbernya, namun wanita di depannya tampaknya tidak memiliki darah klan Xiao, tapi mengapa dia memiliki garis klan ini, pikir Xiaoyan penasaran. "Itu rahasiaku, kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu tahu bahwa kita bukan musuh," kata Sue Ying, sebelum menatap simbol klan di dahi Xiaoyan. Api suci di tubuhnya tiba-tiba naik tajam saat ini, wajahnya yang semula acuh berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil, bahkan Xiaoyan yang hanya berjarak beberapa langkah dari Sue Ying juga segera menyadari keanehan Sue Ying. "Aku tidak bisa menahan diri," pikir Xiaoyan merasa bahwa hati yin yang hitam di tubuhnya berada di bawah pengaruh Sue Ying. Dan energi menakutkan meledak seketika. Jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian mata Xiaoyan menyusut dengan cepat, menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan. "Itu tidak akan begitu sengit bukan?" pikir Xiaoyan. Sue Ying juga terkejut ketika dia melihat simbol klan dan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ketika energi hati yin yang putih meluap, dia juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan tubuhnya tiba-tiba runtuh ke bawah. Xiaoyan terkejut saat melihat itu dan dengan cepat melesat dan memeluk pinggang Sue Ying. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan sambil memeluk pinggang Sue Ying dengan satu tangan agar tidak membiarkannya jatuh. Merasakan tangan hangat yang memeluk pinggangnya, wajah Sue Ying menjadi memerah, dan nafasnya terasa terengah-engah dan semuanya menjadi terasa lebih berat. "Xiaoyan, jika kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu," kata Sue Ying juga memahami masalah hati yin yang dan menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan emosinya. Xiaoyan juga melihat bahwa orang seperti peri di tangannya, namun dia sendiri juga dikendalikan dan tanpa menunggu lama lagi, Xiaoyan mengarahkan tangannya ke bawah. "Xiaoyan, jika kamu berani mempermalukanku lebih jauh, aku akan mengambil nyawamu," kata Sue Ying merasakan tindakan Xiaoyan. Dia mencoba melawan, namun dia tidak bisa mengerahkan tubuhnya bahkan satu jari pun. Namun setelah energi menakutkan dari hati yin yang putih meletus,
Rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh Sue Ying membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan tubuhnya, apalagi meluncurkan serangan. Lotus biru di bawah kakinya juga melonjak menjadi cahaya yang menyilaukan seolah-olah berusaha mati-matian untuk menyelesaikan kekuatan yin murni di tubuh Sue Ying. Ketika energi yin yang putih dan hitam menyatu, tampaknya menyebabkan beberapa efek seperti racun. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menahan api jahat yang mengamuk di tubuhnya, namun tangan Sue Ying tiba-tiba meraih leher Xiaoyan membuat tubuhnya yang halus dan lembut menempel lebih erat hingga bau yang harum mengalir ke hidung Xiaoyan. Singkat cerita, Jinlong berseru, "Xiaoyan, kecantikan seperti itu sangat murah untukmu. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh yin yang, jika kamu tidak mengambil yin dan mengisi yang, kamu akan mati. Senior, jangan membuat saya kesal." Meski Sue Ying memiliki kecantikan, dari apa yang baru saja saya dengar, saya yakin dia adalah penjaga klan Xiao. Selain itu aku tidak terbiasa mengambil keuntungan dengan cara seperti ini. Senior, jangan bermain lagi, katakan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya Xiaoyan. Apakah kamu yakin tidak mau melakukannya? Melihat kekuatan wanita ini, dia tidak lemah. Jika kamu menerimanya sekarang, mungkin dia akan menurutimu. Seorang wanita dengan latar belakang yang sangat kuat juga bagus, kata Jinlong menggoda Xiaoyan sambil tersenyum. Aku tidak bisa, Sue Ying jelas bukan orang seperti itu. Jika aku menghancurkan kepolosannya, dia pasti akan membunuhku, kata Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa menggunakan douci di tanganmu dan menyentuh perut bagian bawah wanita itu 3 kali berturut-turut untuk sementara membantunya mengendalikan kekuatan ini dan menyalurkan api surgawimu ke tubuhnya. Ini juga dapat menekan pecahnya yin yang hitam dan putih untuk sementara waktu, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk dan langsung melakukan apa yang dikatakan Jinlong. Lepaskan aku, kata Sue Ying mulai pulih. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan padanya, namun satu hal yang pasti, dia masih ingat tangan Xiaoyan yang tampaknya tidak senonoh saat menekan energi yin yang di perutnya yang akan meletus. Meskipun yin yang untuk sementara waktu ditekan, namun itu akan kambuh cepat atau lambat. Aku masih memiliki energi meskipun lemah saat memurnikan yin yang hitam. Mungkinkah itu karena pil obat kelas 7 yang aku telan sebelumnya, pil yin yang Xuanlong? Kata Xiaoyan mengingat sesuatu. Seharusnya begitu, kata Jinlong dengan keterkejutan melonjak di wajahnya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.